jiwa raga kami. Toleransi beragama. Indonesia. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Otto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Acara khitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Bra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, ya laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian. Hingga tiba-tiba, Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Itu... Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra,
Perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Jika intoleransi ini terus kita biarkan, kita melakukan dakwah. Hai teman SMA, ingin tahu tentang perilaku radikalisme dan intoleransi yang terjadi di sekolah? Bisa saja terjadi di sekolah kalian loh. Yuk kita simak bersama. Perkembangan dan dinamika situasi politik dan juga ruang kehidupan nasional selama 2 dekade belakangan ini sangat banyak terjadi di beberapa konflik daerah antara saudara suku bangsa. Upaya mendiskreditasi dan dan cekcok antar kelompok aliran politik. Setelah tidak tebal dari pengaruh negatif dinamika politik, sosial-ekonomi global dan masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut dalam upaya menyediakan foundation untuk pendidikan sebagai siswa, sekolah perlu memperkuat pemahaman terhadap pengaruh negatif dari perubahan situasi politik dan ekonomi tersebut. Pengaruh negatif tersebut bisa terwujud dalam bentuk perilaku radikalisme dan intoleransi. Untuk menyemai Islam Radikalisme damai, adalah untuk paham menyebarkan atau pemikiran toleransi atau dan, aliran yang sangat mensejarahkan berbeda dari norma atau masyarakat. nilai yang berlaku umum di masyarakat atau di sekolah. Paham atau pemikiran atau aliran tersebut dapat berdasar pada agama, ras, kesukuan, jenis kelamin atau gender, dan juga kelompok politik. Radikalisme terjadi ketika paham atau pemikiran atau aliran yang radikal tersebut dipaksakan dari satu pihak ke pihak yang lain yang ada di sekolah. Dalam hal terjadi pemaksaan terhadap paham atau pemikiran atau aliran dari satu pihak ke pihak lain, berarti telah terjadi intoleransi. Intoleransi adalah ketidakmauan untuk menghargai dan menghormati paham atau pemikiran atau aliran yang beragam. Radikalisme dan intoleransi bisa saja terjadi di sekolah, misalnya melecehkan kelompok atau individu berdasarkan ras atau suku. Dapat dilakukan oleh kelompok atau individu mayoritas kepada kelompok atau individu minoritas, atau pemaksaan kepercayaan atau penggunaan atribut berdasarkan agama tertentu, baik secara kolektif maupun individual kepada kelompok atau individu lainnya yang berbeda kepercayaan atau agama. Radikalisme dan intoleransi juga dapat dilakukan dalam jenis-jenis perilaku sebagai berikut.
paling 1. Rasisme, menyesalkan yaitu perilaku diskriminasi, melecehkan, meledek yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok ras atau etnis lainnya. Biasanya dilakukan oleh mayoritas kepada minoritas. Kedua, xenofobia, yaitu ketakutan yang berlebihan, tidak suka, dan bahkan permusuhan terhadap apapun yang asing atau apapun dan siapapun dari luar kelompok sosial, bangsa, atau negara sendiri. Ketiga, seksisme, yaitu prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin contoh atau gender kasus yang banyak seseorang. kita adalah Terutama penyegelan bahwa rumah ibadah. satu jenis Itu salah kelamin atau satunya. gender Misalnya, secara intrinsik alasannya adalah lebih mereka unggul terancam dari yang karena lain. takut, gitu. Misalnya Seksisme ada sering rumah dikaitkan ibadah dengan di stereotip tempat dan tertentu, penilaian lalu negatif kemudian terhadap dia siswi merasa takut atau jika wanita. ada rumah ibadah lagi. Nanti Perilaku ada radikal dan Islamisasi, intoleran atau nanti bisa ada saja terjadi Kristenisasi, dalam dia ada aktivitas-aktivitas merasa takut keseharian di sehingga sekolah, kemudian, baik kita sadari kelompok massa atau tanpa kemudian kita melakukan sadari. demonstrasi Biasanya dan terjadi dalam meminta bentuk agar, pengucilan atau rumah ibadah menyingkirkan, itu kata-kata yang beberapa kasus menyudutkan sering atau terjadi. kasar, komentar negatif dengan tujuan menjelek-jelekan, mengganti dan memanggil nama seseorang dengan sebutan yang atau jelek, bercanda tentang hal yang sensitif Kalau seperti kita agama, melihat kasus suku, yang paling jenis dekat dengan kelamin, kita, menyebarkan kasus informasi Mailiana, negatif dan bagaimana bohong atau kemudian hoax, rumah sampai ibadah kekerasan dibakar fisik seperti the most meledak, beautiful land memukul, karena hanya meludahi. persoalan pelintiran Perilaku radikalisme kebencian. dan intoleransi The tersebut land dapat where we were memicu born, ketidakpercayaan, the nation where we ketidaknyamanan, grew up. keributan, bahkan So many kekerasan di couples antara that live together atau yang in berbeda melibatkan dengan sekolah. mayoritas orang Konsekuensi negatif dari perilaku radikalisme dan intoleransi Within a tersebut balanced, adalah natural hubungan dan world, interaksi sosial antara Indonesia siswa, is not just wonderful. Indonesia is a siswa wonderland. yang saling tidak percaya, tidak nyaman, tidak aman baik secara psikologis maupun tidak fisik. Dalam keadaan tersebut, kita tidak baik, demikian dengan negatif yang bisa menjadi dan faktor radikalisme dan intoleransi juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan siswa yang menjadi korban, bisa berancam-ancam, diri, pengaruhan dari sekolah, putus sekolah, depresi, berpikir untuk bunuh diri, sampai meningkatkan kecenderungan untuk bergabung dengan komunitas yang melakukan tindak kekerasan seperti gangster atau organisasi ideologi radikal. hal ini bukan persoalan penting kira dan bahwa kita sekarang ini untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sulit tercapai itu bagi kami. Hai teman SMA, ingin tahu tentang perilaku radikalisme dan intoleransi yang terjadi di sekolah? Bisa saja terjadi di sekolah kalian loh. Yuk kita simak bersama. Perkembangan dan dinamika situasi politik dan sosial ekonomi global dan nasional selama 2 dekade belakangan ini sedikit banyak diwarnai oleh peristiwa konflik antar negara, antar ras dan suku bangsa. Upaya mendiskreditkan agama dan kepercayaan tertentu dan cekcok antar kelompok aliran politik. Sekolah tidaklah kebal dari pengaruh negatif dinamika politik dan sosioekonomi global dan nasional tersebut. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya menyediakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk peningkatan kualitas belajar siswa, sekolah perlu memperkuat pemahaman terhadap